Kejadian itu membuat saya trauma dan kehilangan kestabilan emosi. Kok bisa pelecehan jahat macam begini terjadi di KPI Pusat? Sindikat macam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar yang sangat mengejutkan dulur yang datang dari KPI Pusat. Diduga ada seorang pegawai di KPI Pusat yang mengalami pembulian, perundungan, dan bahkan pelecehan seksual. Kasus ini terjadi dari tahun 2012 dan baru terungkap tahun 2021. Padahal menurut yang ditulis oleh korban, dia sudah berusaha untuk melapor, baik itu ke Komnas HAM, ke atasan, maupun ke polisian. Tetapi ternyata laporan itu tidak diindahkan. Sampai-sampai korban ini mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, baik secara mental, psikologis, maupun fisik. Dan syukurnya, berkat media sosial, kasus yang lama terpendam ini akhirnya mencuat ke publik dan baru diproses. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apakah harus menunggu berita itu viral terlebih dahulu baru diproses? Kalau seperti itu kejadiannya, sungguh-sungguh sangat disayangkan sekali. Oke, baik dulur, bagaimana kisah dan kronologinya? Silakan disimak video ini lebih lanjut. Rilis pers Rabu 1 September 2021. Pelecehan seksual beramai-ramai di KPI Pusat. Pelaku korban sama-sama pria. Surat ini adalah bentuk surat terbuka yang diunggah melalui Twitter. Surat ini diperuntukkan untuk Presiden Joko Widodo. Tolong Pak Jokowi, saya tak kuat dirundung dan dilecehkan di KPI. Saya trauma, buah zakar saya dicoret spidol oleh mereka. Yang terhormat Presiden Joko Widodo, saya seorang pria berinisial MS, hanya ingin mencari nafkah di Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Pusat. Saya hanya ingin bekerja dengan benar, menunaikan tugas dari pimpinan, lalu menerima gaji sebagai hak saya dan membeli susu bagi anak sematawayang saya. Sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, selama 2 tahun saya dibully dan dipaksa untuk membelikan makan bagi rekan kerja senior. Mereka bersama-sama mengintimidasi yang membuat saya tak berdaya. Padahal kedudukan kami setara dan bukan tugas saya untuk melayani kerja mereka. Tapi mereka secara bersama-sama merendahkan dan menindas saya layaknya budak pesuruh. Sejak awal saya kerja di KPI Pusat pada tahun 2011. Sudah tak terhitung berapa kali mereka melecehkan, memukul, memaki, dan merundung tanpa bisa saya lawan. Saya sendiri dan mereka banyak. Perendahan martabat saya dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang sehingga saya tertekan dan hancur pelan-pelan. Tahun 2015 mereka beramai-ramai memegang kepala, tangan kaki, menelanjangi, memiting, melecehkan saya dengan mencoret-coret buah zakar saya memakai spidol. Kejadian itu membuat saya trauma dan kehilangan kestabilan emosi. Kok bisa pelecehan jahat macam begini terjadi di KPI Pusat? Sindikat macam apa pelakunya? Bahkan mereka mendokumentasikan kelamin saya dan membuat saya tak berdaya melawan mereka setelah tragedi itu. Semoga foto telanjang saya tidak disebar dan diperjualbelikan di situs online. Pelecehan seksual dan perundungan tersebut mengubah pola mental, menjadikan saya stres dan merasa hina. Saya trauma berat, tapi mau tak mau harus bertahan demi mencari nafkah. Harus begini bangetkah dunia kerja di KPI di Jakarta? Tanda tanya. Kadang di tengah malam saya teriak-teriak sendiri seperti orang gila. Penelanjangan dan pelecehan itu begitu membekas. Diriku tak sama lagi usai kejadian itu. Rasanya saya tidak memiliki harga diri lagi sebagai manusia. Sebagai pria, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, mereka berhasil meruntuhkan kepercayaan diri saya sebagai manusia. Saya tidak tahu apakah para pria peleceh itu mendapatkan kepuasan seksual saat beramai-ramai menelanjangi dan memegang kemaluan saya.
Yang jelas, saya kalah dan tak bisa melawan. Saya bertahan di KPI demi gaji untuk ibu, istri, dan anak saya tercinta. Tahun 2016, karena stres berkepanjangan, saya jadi sering jatuh sakit. Keluarga saya sedih karena saya sering tiba-tiba gebrak meja tanpa alasan dan berteriak tanpa sebab. Saat ingat pelecehan tersebut, emosi saya tak stabil. Makin lama, perut terasa sakit, badan saya mengalami penurunan fungsi tubuh, gangguan kesehatan. 18 Juli 2017, saya ke rumah sakit Pelni untuk endoskopi. Hasilnya, saya mengalami hipersekresi cairan lambung akibat trauma dan stres. Pada tahun 2017, saat acara BIMTEK di Resort Prima Cipayung, Bogor, pada pukul 01.30 dini hari, saat tidur, mereka melempar saya ke kolam renang dan bersama-sama mereka menertawai, seolah penderitaan saya sebuah hiburan bagi mereka. Bukankah itu penganiayaan? Mengapa mereka begitu berkuasa menindas tanpa ada satupun yang membela saya? Apakah hanya karena saya karyawan rendahan sehingga para pelaku tidak diberi sanksi? Di mana keadilan untuk saya? 11 Agustus 2017, saya mengadukan pelecehan dan penindasan tersebut ke Komnas HAM melalui email. Pada 19 September 2017, Komnas HAM membalas email dan menyimpulkan apa yang saya alami sebagai kejahatan atau tindak pidana. Maka Komnas HAM menyarankan saya agar membuat laporan ke polisi. 2017, karena berobat ke dokter penyakit dalam tak kunjung sembuh. Berdasarkan saran keluarga, akhirnya saya pergi ke psikiater di RS Sumber Waras. Dari psikiater, saya diberi obat penenang. Sepanjang 2018, karena tidak kuat dibully dan dimaki, usai tugas kantor selesai, saya sering menyendiri di musola hanya untuk menangis dalam kesunyian. Kadang saya pulang ke rumah di jam kerja hanya untuk menghindari perundungan yang tak sanggup saya tanggung. Mereka terus merundung dengan kata-kata kotor dan porno, seolah saya bahan hiburan mereka. Tapi karena dimarahi ibu agar bekerja sampai tuntas, saya akhirnya terpaksa kembali ke kantor. Karena saya sering menyendiri ke musola, para pelaku menfitnah saya meninggalkan pekerjaan. Padahal saya trauma oleh kebejadan mereka dan tugas kantor saya selalu selesai dengan baik. Karena tak betah dan sering sakit pada 2019, saya akhirnya pergi ke Polsek Gambir untuk membuat laporan ke polisi. Tapi petugas malah bilang, lebih baik adukan saja ke atasan, biarkan internal kantor yang menyelesaikan. Pak Kapolri, bukankah korban tindak pidana berhak lapor dan kepolisian wajib memprosesnya? Akhirnya saya mengadukan para pelaku ke atasan sambil menangis. Saya ceritakan semua pelecehan dan penindasan yang saya alami. Pengaduan itu berbuah dengan dipindahkannya saya ke ruangan yang lain yang dianggap di tempat orang-orang yang lebih lembut. Dan sejak pengaduan itu, para pelaku mencibir saya sebagai manusia lemah dan si pengadu. Tapi mereka sama sekali tak disangsi dan akhirnya masih menindas saya dengan kalimat yang lebih kotor. Bahkan pernah tas saya dilempar keluar ruangan, kursi saya dikeluarkan dan ditulis, "Bangku ini tidak ada orangnya." Perundungan ini terjadi selama bertahun-tahun dan lingkungan kerja seolah tidak kaget. Para pelaku sama sekali tak tersentuh. Saya semakin stres dan frustasi. Akhirnya, berdasarkan saran keluarga, saya konsultasi ke psikolog di Puskesmas Taman Sari. Hasilnya, saya divonis mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Bingung menghadapi lingkungan kerja yang penuh dengan predator dan penindas. Akhirnya, di kantor saya hanya bisa curhat ke Pak Buhul. Dia seorang sopir komisioner KPI Pusat. Kepada Bu Nining Rodiah, saya butuh teman bicara di kantor. Sebab pasca pemindahan saya ke ruang lain, nyatanya tidak mengakhiri perundungan yang dilakukan para pelaku.
Karena perundungan tersebut terjadi dan saya makin lemah, sering sakit, terhina tiap saat. Pada 2020, saya kembali ke Polsek Gambir, berharap laporan saya diproses dan para pelaku dipanggil untuk diperiksa. Tapi di kantor polisi, petugas tidak menganggap cerita saya serius dan malah mengatakan, "Begini saja Pak, mana nomor orang yang melecehkan Bapak, biar saya telepon orangnya." Saya ingin penyelesaian hukum, makanya saya lapor polisi. Tapi kenapa laporan saya tidak di BAP-kan? Kenapa pelaku tak diperiksa? Kenapa penderitaan saya yang diremehkan? Bukankah seorang pria juga mungkin jadi korban perundungan dan pelecehan seksual? Saya tidak ingin mediasi atau penyelesaian kekeluargaan. Saya takut jadi korban balas dendam mereka. Terlebih, kami berada dalam satu kantor yang membuat posisi saya sangat rentan. Kepada siapa lagi saya mengadu? Martabat saya sebagai lelaki dan suami sudah hancur. Bayangkan, kelamin saya dilecehkan, buah zakar saya bahkan dicoret dan difoto oleh para rekan kerja. Tapi semua dianggap hal ringan dan pelaku masih bebas berkeliaran di KPI Pusat. Wahai polisi, di mana keadilan bisa saya dapat? Apakah saya harus jadi perempuan terlebih dahulu supaya polisi serius memproses kasus pelecehan yang saya alami? Apakah tangan saya harus dibacok sampai putus ataukah perut saya harus diiris sampai berdarah dulu baru penganiayaan yang saya alami diperhatikan orang lain? Ketidakpercayaan atau ketidakseriusan orang-orang terhadap apa yang saya alami membuat saya semakin frustrasi dan stres, seolah saya makhluk paling hina dan tidak ada gunanya di muka bumi ini. Pada Oktober 2020, saya juga mengirim pesan ke pengacara kondang Hotman Paris dan mentalis Deddy Corbuzier untuk meminta tolong via DM Instagram. Tapi sayang, mereka berdua tidak merespon. Mungkin mereka sibuk dan tak punya waktu membantu saya yang hanya karyawan rendahan di KPI Pusat. Pak Jokowi, Pak Kapolri, Menko Polhukam, Gubernur Anies Baswedan, tolong saya sebagai warga negara Indonesia, bukankah saya berhak mendapatkan perlindungan hukum? Bukankah pria juga bisa jadi korban bully dan pelecehan? Mengapa semua orang tak menganggap kekerasan yang menimpaku sebagai kejahatan dan malah menjadikannya bahan candaan? Usai lapor atasan, mengapa pelaku tidak disangsi? Seperti inikah lingkungan kerja di KPI Pusat? Dengan rilis pers ini, saya berharap Presiden Joko Widodo dan rakyat Indonesia mau membaca apa yang saya alami. Saya tidak kuat bekerja di KPI Pusat jika kondisinya begini. Saya berpikir untuk resign, tapi sekarang sedang pandemi COVID-19, di mana mencari uang adalah sesuatu yang sangat sulit. Dan lagi pula, kenapa saya yang harus keluar dari KPI Pusat? Bukankah saya korban? Bukankah seharusnya pelaku yang mendapatkan sanksi atau dipecat sebagai tanggung jawab atas perilakunya? Saya benar. Kenapa saya tak boleh mengatakan ini ke publik? Kalau keluar dari kantor yang penuh perundungan, saya takut tidak bisa menafkahi keluarga, terutama anak dan istri tercinta. Perundungan dan pelecehan seksual yang saya alami sungguh membuat tidak kuat bekerja di KPI. Tapi saya tidak ingin menambah jumlah pengangguran di negeri ini. Untungnya, berkat diskusi dengan teman saya yang pengacara, aktivis LSM, saya sedikit menjadi berani untuk berbicara. Oleh karenanya, saya bertekad membuat kisah saya ke publik. Berikut nama-nama pelaku dan daftar perbuatan yang mereka timpakan kepada saya. 1. Nama pelaku, Rahmat Muslim alias Olim, Divisi Humas Bagian Protokol di KPI Pusat. Perbuatan, selama 2 tahun, 2012 sampai 2014, memaksa saya membelikan makanan seolah saya budak mereka. Sering memaki bernuansa sara dan rasis seperti dasar, padang pelit, dan mengatakan banci lo. Memimpin penelanjangan dan melecehkan seksual, merundung secara verbal, memaki, mencemooh, menghina, dan lain-lain. Sembarangan menuduh bapak saya sakit karena semasa hidup
makan uang korupsi, padahal dia tak tahu apa-apa tentang keluarga saya. TKP KPI Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakpus, Gedung Bappetan. 2. Nama pelaku Taufik Setiaji dan Said Ghazali, Divisi Visual Data. Perbuatan: sepanjang tahun 2012 sampai dengan 2015, mereka berdua membuli dan mengatakan, "Bapakmu sakit keras karena kamu anak durhaka. Kamu kok belum nikah? Nggak laku ya." Perbuatan: pada tahun 2015, pelaku berperan memegangi tangan dan kaki saya, lalu bersama-sama menelanjangi saya di kantor KPI Pusat. Di lain waktu, Raymond juga pernah menendang bangku saya ketika sedang beristirahat, sehingga saya merasa terintimidasi dan ketakutan. Pada tahun 2017 di Resor Cipayung, Bogor, Raymond berperan melempar saya ke kolam renang pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Yang selanjutnya, nama pelaku Febri Pratomo, Divisi Visual Data. Perbuatan: pada tahun 2015, pelaku berperan memegang tangan dan kaki kanan saya, lalu bersama-sama menelanjangi saya, memukul kepala saya di tangga lantai 5, mengatai saya di grup percakapan kantor dengan ucapan porno dan kalimat kotor. TKP KPI Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakpus, Gedung Bappetan. 5. Nama pelaku Eris Octavianus, Divisi Visual Data. Perbuatan: pada tahun 2015, setelah saya telanjang dan dalam keadaan dikeroyok tak berdaya, Eris berperan mencoret-coret buah zakar saya dengan spidol. TKP KPI Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakpus, Gedung Bappetan. 6. Nama pelaku Cahyo Legowo, ex-divisi Visdat, sekarang Divisi Humas Bagian Desain Grafis. Pada tahun 2015, berperan memfoto kelamin saya yang sudah dicoret dan menyimpan gambar asusila. Saya tidak tahu foto yang dimasuk kategori pornografi itu sekarang disimpan di mana. Yang jelas, saya sangat takut jika foto tersebut disebarkan ke publik karena akan menjatuhkan nama baik dan kehormatan saya sebagai manusia. Nomor 7. Nama pelaku Teguh Kadarisman, Divisi Visual Data. Perbuatan: 2019, pelaku melempar, membuang tas saya sampai keluar ruangan kantor, menyingkirkan bangku kerja saya sampai keluar ruangan kantor, dan menulis, "Bangku ini tak ada orangnya." TKP Gedung Baru KPI Pusat, Jalan IR Haji Juanda, nomor 36, Jakarta Pusat. Dengan rilis pers ini, saya berharap rekan-rekan media dapat memuat kisah ini, bantu saya mempublikasikan ini. Barangkali dengan meluasnya cerita ini, Komisioner KPI Pusat jadi tergerak hatinya untuk menjatuhkan sanksi pada pelaku dan Polri mau memproses laporan saya. Terima kasih. Penyintas MS, Jakarta, Rabu 1 September 2021. Nah, seperti itu dulur kronologi yang ditulis oleh korban, dan alhamdulillah berkat kisahnya viral di media sosial, akhirnya kasus ini diangkat juga dan diproses juga. Semoga para pelaku mendapatkan balasan yang setimpal. Dan ini juga harus menjadi koreksi bersama. Jangan sampai kita menganggap kecil kasus yang terjadi pada orang lain dan kemudian kita mengabaikan. Padahal bisa jadi kasus tersebut memiliki dampak yang luar biasa, memiliki dampak yang sangat besar bagi korban. Oke, dulur, kita doakan semoga korban ini bisa segera bisa membaik kondisi psikologisnya sehingga dia bisa menjalani hidupnya kembali dalam keadaan normal. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.